Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Brada Aditya dengan NIDN 0010038104. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu kewirausahaan dalam bidang teknik sipil dengan kode TKS 3209. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan pada semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan kewirausahaan dan urgensinya, terus memotivasi, terus pentingnya kreativitas, terus hubungan interpersonal, komunikasi dan kerjasama tim, dan peluang usaha dalam industri yang berhubungan dengan teknik sipil. Ada perencanaan, habis itu pengawasan, baik itu dalam pembangunan. Selain itu juga mencakup resiko wirausaha, mental pengusaha, moral, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial, pengembangan kepribadian, dan motivasi terhadap kehidupan sehari-hari dalam menjalani kehidupan dengan wirausaha. Adapun capaian pembelajarannya adalah mereka mampu menjelaskan cara berkomunikasi dalam rangka berwirausaha, terus juga bisa mempresentasikan proposal untuk usaha dalam bidang konstruksi atau teknik sipil maupun bidang-bidang lain yang berkaitan dengan teknik sipil. Mampu bekerja sama dalam tim sebagai tim dan pimpinan menjelaskan gagasan dalam rencana pengembangan industri usaha, mampu memahami kode etik dalam berusaha, dan learning sampai sepanjang hayat. Itu capaian pembelajaran. Adapun materinya adalah wirausaha dalam technopreneurship. Terus yang kedua adalah sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, terus pengembangan kreativitas, terus bagaimana memotivasi diri, terus pentingnya proses komunikasi terhadap kita dan lawan bisnis kita, terus mengenal dunia usaha untuk mempersiapkan wirausaha baru. Terus selanjutnya adalah peluang usaha serta menentukan bidang mana yang cocok bisa kita jalankan. Terus harus tahu persaingan usaha itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita bikin usaha itu konsepnya seperti apa. Terus setelah itu kita harus tahu studi kelayakannya dalam kita berusaha, untuk juga kita bisa membuat bisnis plan dalam berusaha sehingga proposal bisnisnya lebih baik. Terus salah satunya yang terakhir adalah teknik penulisan rencana bisnis, dan yang pasti adalah mampu mempresentasikan ide-ide bisnis untuk dipresentasikan kepada orang lain supaya ide bisnisnya bisa berjalan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan. Pelajaran ini atau mata kuliah ini kita ampu dalam 3 SKS. Itu ada tatap muka, ada juga dia menggunakan Zoom atau online, terus juga ada pembuatan proposal bisnis. Nah, kalau dalam segi penilaian ini memang untuk kehadiran itu hanya 10%, kehadirannya 10%, terus tugas yang banyak di sini. Nah, selain tugasnya itu adalah 40%. Selain tugas juga ada ujian tengah semester itu 25%, dan ujian akhir semester itu 25%. Jadi untuk menjalankan mengarungi mata kuliah kewirausahaan ini memang ditekankan untuk bisa membuat sebuah proposal. Biasanya proposal yang sudah jadi itu kita akan mengikutkannya ke program-program PMN baik di universitas atau di kementerian. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan dalam teknik sipil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini
kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin sesuai dengan tugas saya kemarin tentang BMC. Yuk, jadi kita kenalan dulu nih. Jadi apa dari teman-teman atau adik-adik sekalian itu pernah nggak dengar namanya BMC? Pasti pernah kan? Intinya saya sudah minggu kemarin sudah saya suruh buat tugas kan, artinya pasti tahu. Oke, BMC itu jadi bisnis model kanvas. Jadi seperti ini. Bisnis model kanvas ini diperkenalkan oleh Alexander tahun 2005. Dia menulis sebuah buku tentang bagaimana mengoperasikan sebuah bisnis, bagaimana untuk supaya bisnis itu mudah untuk dijalankan. Jadi bisnisnya bisa sustain gitu ya. Oke. Jadi pentingnya BMC ini kita untuk mencari strategi bagaimana kita itu berhubungan sama yang pasti kita butuh customer. Ya, namanya bisnis yang penting itu kalau bagi saya yang penting bisnis itu adalah customernya. Ya, customer itu sesuatu yang membuat bisnis itu berjalan. Ya, kalian punya ide bisnis apapun, kalau tidak ada customernya, bisnisnya tidak berjalan. Jadi kayak proses input output proses. Jadi ada produk, ada kitanya sebagai pengelola produk, dan ada customernya. Nah, jadi isi BMC itu ada 9 elemen dari BMC. Ya, ada 9 elemen BMC, mulai dari customer segment, value proposition, terus channel dengan customernya. Habis itu juga ada review stream, terus key resources, ada key activity, terus juga ada cost structure dan customer relationship. Nah, untuk kita bisa membuat sebuah bisnis dengan BMC, yang dipentingkan itu pertama apa kira-kira? Kalau misalnya kalian mau buka bisnis, yang penting apa? Problem. Terus apa lagi? Problem itu dapatnya dari mana? Yang punya problem itu siapa? Kita atau orang? Hah? Orang kan? Kita diharapkan kita bisa memecahkan masalah mereka. Yang dipentingkan adalah masalah mereka bisa terpecahkan. Jadi itulah kita butuh memetakannya dengan customer punya masalah apa. Jadi kalau di sini untuk memudahkannya mengidentifikasi, jawab dulu pertanyaan. Jadi target produkmu, target produk kita itu ke siapa? Ya, target produknya ke siapa? Habis itu masalah apa yang dipecahkan dari customernya. Jadi kalau misalnya misalnya nanya dengan Mas Bimo perlu saya mau usaha nih, ya. Kalau misalnya, kalau saya pasti saya akan suruh kalian duduk di misalnya di sekitar kampus, bukan menu, maksudnya duduk sambil memperhatikan bagaimana orang berinteraksi. Nah, dari mereka butuh apa? Ya, jadi misalnya sekarang kan kalau ke Indralaya itu rebusan bis ya? Ya, sebenarnya ada peluang tuh di situ. Di peluangnya kita adalah bisnis transportasi. Ya, bisa kalau memang kalian ada yang bawa mobil, ya ke Indralaya bisa sharing istilahnya. Sharing dengan teman sama-sama kan biayanya 15.000, kalau misalnya orang 5 sudah 60.000, ya kan? Orang 5 salah 75.000. Nah, 75.000 artinya sudah bisa beli bensin sama-sama, gitu kan? Daripada kita harus tadi berjuang. Nah, kalau zaman saya itu mulainya harganya 600. Karena saya nggak mau berjuang, saya di sini sudah jam 6 pagi. Karena saya nggak mau berjuang, maksudnya. Tapi makin selesai itu harus ini biasa sekarang berapa? Kalau ini kalian sekali naik bis 10.000, artinya bis biru itu yang jadi target kalian ya. Nah, jadi
posisinya adalah kita customer-nya. Nah, kalau kita sudah dapat customer, kita bergeser ke segmen keduanya atau elemen keduanya. Elemen keduanya adalah value proposition. Jadi kesulitan orang itu harus kalian pecahkan. Kesulitan orang itu harus kalian pecahkan. Jadi kalau tadi misalnya kita ambilnya adalah kesulitannya pergi Indralaya, ya artinya itu yang harus kita pecahkan. Kalau memang kita bisa buat usaha itu, artinya apa yang bisa kita ini. Terus keunggulan usaha kita itu apa? Biar customer ini masalahnya selesai. Ya, kalau kemarin ada yang saya tahu ada mobil kecil, mobilnya cuma Avanza, tapi di belakangnya dibuat 3 baris. Ya, dibuat 3 baris, memang harganya juga 10.000, tapi 10.000 nggak dikasih. Jadi sama kayak mobil angkutan yang di luar. Ya, nah, jadi bisa juga naik jadi 15.000, artinya bisa pakai save. Nah, value proposition ini adalah apa yang bisa kalian tawarkan ya untuk memecahkan tadi masalahnya. Kenapa sih customer itu harus kalian treat, harus kalian layani? Kenapa kira-kira? Biar jadi pelanggan tetap. Satu, biar jadi pelanggan tetap. Kenapa dia? Kalau dia jadi pelanggan tetap, apa untungnya untuk kita? Untungnya pasti. Untungnya pasti. Jadi sebelum kita mau bikin usaha, kita harus tahu dulu uangnya dari mana sih. Kalau misalnya kita mau bikin usaha, uang itu ngalirnya dari mana? Artinya kan mengeluarnya dari hilirnya, artinya uang itu ada di customer. Yang harus kita ganti adalah uang customer, ya, supaya customernya rela untuk mengeluarkan sedikit uang, ya, dengan value proposition yang kita tawarkan. Ya, jadi posisinya seperti itu. Maka misalnya bisnis kita itu harus dipilih oleh customer itu. Kan banyak nih. Mungkin yang saya tahu misalnya Aulia nih. Ya, Aulia punya bisnis apa? Fashion. Nah, kenapa harus beli tempat kamu? Karena harganya lebih murah. Ya, itu salah satu value proposition. Ya, atau misalnya gratis ongkir. Ya, bisa. Nah, bisa kan? Biarpun misalnya dari JNT dapat juga kan? Dari platformnya. Dari platformnya juga dapat sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita tawarkan ke customer kita? Ya, itu value proposition. Terus selanjutnya adalah channel. Itu bagaimana? Tadi kan kita punya value proposition nih. Bagaimana customer kita itu bisa dapat value kita? Ya, bisa dari sosial media, ya, bisa juga kita langsung. Jadi kemarin saya lihat ada seorang guru bahasa Inggris, atau dia bisa kayaknya guru bahasa Inggris, dia bilang kalau mau belajar bahasa Inggris dia pakai ini tegak di jalan. Ada nomor teleponnya, ya. Siapa yang mau belajar bahasa Inggris bisa hubungin saya. Ya, kalau kemarin saya lihat di angkatan 45. Ya. Ya, itu adalah melihat bagaimana mendeliver untuk value-nya ke orang. Sebenarnya, itulah channelnya. Channelnya macam-macam kan, bisa iklan, FB bisa, Instagram bisa, ya. Jadi dari itulah orang tahu value kita. Seperti itu. Oh, misalnya misalnya tokonya Aulia tadi, dia ganti stokir. Biarpun pada saat dihitung rupanya harganya lebih mahal, tapi dilihat dari stokir, pilih yang ini karena sebenarnya ongkirnya sudah dimasukin di harga. Itu kan bagaimana ini, ya, bagaimana kita men-treat ininya, men-treat customer kita. Ini channel. Habis itu sudah nih, sudah beli ke kita. Nah, kita butuh yang ini selanjutnya. Selanjutnya kita butuh
customer relationship. Kan orang sudah beli nih. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin usaha, pertama kita harus bombastis untuk buka. Supaya apa? Supaya orang kenal dulu. Jadi misalnya dulu ada nasi goreng mafia, ya, dia bilang 1000 piring pertama gratis. Supaya orang tahu bahwa misalnya rasa nasi gorengnya seperti apa, ya. Itu jadi macam ada yang 1000, ada juga gratis, ada yang bayar pakai doa. Kan ada juga. Itu yang zaman dulu biasanya buka rumah makan seperti itu 1000 3 hari pertama. Nah, terus rugi nggak? Enggak, karena itu sudah dianggarkan sebagai biaya promosi. Jadi dia tidak harus bikin di Facebook, tidak harus bikin di Instagram, tapi orang sudah datang. Ya, kalau misal di Facebook, Instagram, belum tentu orang itu datang, habis itu nyicip. Ya, mungkin mereka sudah tahu saja. Nah, jadi untuk kita bisa berjalan tadi, kita butuh customernya apa, kita dengan value kita, ya. Nah, terus value kita itulah yang kita masukkan di customer lewat tadi, lewat channel dan relationship. Relationship ini kita butuh tadi, biar pelanggannya terus. Nah, terus kalau misalnya di toko bajunya M, ya, biasanya dia gak kasih kupon warna biru, ya, yang bisa kalian pakai untuk pembelian berikutnya. Itu bagaimana cara mengikat customer. Nah, terus tadi dari 4, pertama kita kita konsumen, habis itu value kita, habis itu ngambil customer dengan channel dan ini. Terus untuk kita bisa melakukannya, untuk kita bisa menjaga menjaga value-nya tadi, kita butuh namanya resource-nya. Ya, kita butuh resource-nya. Ya. Jadi misalnya kita harus tahu untuk tadi misalnya nasi goreng kita dapatnya di mana, ya. Terus untuk ininya pemasok kita yang mana untuk ininya. Terus supaya kita bisa menjalankan kita namanya ada key activity. Jadi ada dua nih, ada activity, ada resource. Activity itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendeliverkan value proposition kita ke customer. Resource yang kita gunakan, ya, kita gunakan supaya berjalannya usaha kita. Nah, terus yang di atas itu yang terakhir ada satu lagi adalah partnership. Ini bisa hilang, bisa tidak ada kalau aktivitinya dan resource-nya kita punya semua. Saya bisa masak, ya, artinya saya tidak perlu partner saya tukang masak, ya. Terus saya punya kebun misalnya, artinya barang-barangnya dari kebun saya sendiri. Tetapi kalau untuk mendukung usaha kita nih, kita tidak bisa menyediakan sendiri, kita butuh partnernya, baik itu dari bahan, baik itu dari tenaga, ya, bisa juga dari pendanaan. Ya, jadi partner ini tidak wajib. Ya, makin besar, makin butuh partner. Nah, konsepnya kayak gitu. Kalau kecil tidak perlu partner. Ya, jadi misalnya usahanya masih kecil, kita bisa beli belanjaan kita sendiri. Jadi kita ke pasar, pilih pilih bawang, pilih tomat dan lain-lain sendiri. Makin besar, nanti ada partner kita, ya, dia punya usahanya lain. Usahanya partner kita adalah pemasok, supplier sayur-sayur. Jadi kita tidak harus ke pasar, ya, tapi dianterin, ya, punya revenue. Artinya kita punya pendapatan.
Tapi nanti pendapatan itu juga bakal ada namanya rugi laba, ada pendapatan pokok. Nah, setelah dikurangin cost, nanti kita juga belajar cost, itu revenue itu adalah pendapatan. Jadi hati-hati dengan omset. Ya, kalau misalnya, oh omsetnya besar, marginnya berapa? Kalau misalnya kalian punya usahanya retail, margin paling-paling 5-10%. Omsetnya bisa ratusan juta, bisa miliaran, tapi omset ini. Nah, misalnya tadi jual mobil, ya, Ipan katanya ada yang usahanya ada jual mobil. Nah, mobilnya 100 juta, bisa sampai 25 juta. Gitu. Jadi hati-hati antara omset sama pendapatan akhir. Gitu. Karena apa sih yang menguranginya? Itu namanya cost, biaya-biaya. Ya, pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan bisnisnya. Ya, ini bisa kita tekan kalau kita punya kemampuan untuk bisa menekan itu kan. Jadi misalnya kita bisa punya channel sendiri, nah itu untuk menekan cost-nya tadi. Oke. Ya, jadi dari 9 itulah ini kita bisa menyimpulkan bagaimana caranya untuk membuat sebuah bisnis. Ya, mulai dari segmen ini dimanjakan sama value proposition. Value proposition ini dideliverkan melalui channelnya, ya. Channel, jadi value ini akan di sini lewat channel. Nah, supaya dia sudah sampai sini dan tetap di sini, perlu yang ini, perlu yang customer relationship. Nah, untuk melakukan ini kita butuh kedua ini, activity dan resource. Ya, kita butuh activity dan resource. Kalau kita masih kecil, sebaiknya kita lakukan sendiri. Dan yang partner belum perlu. Ya, makin kita besar, partnernya ini akan makin besar. Makin butuh orang kita. Ya, harusnya kita bisa menjalankannya sendiri. Ya, misalnya kayak Aulia tadi, pasti IG-nya pegang sendiri. Iya. Sosial medianya pegang sendiri. Artinya belum cukup dihitung untuk pendapatannya untuk diserahkan ke orang. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Dari inilah, karena uangnya dari sebelah sini dan ke sini, nah jadi revenue di sini. Jadi inilah pendapatannya, ini transaksinya. Jadi untuk kalian bisa melakukan bisnis dengan baik, ini salah satu cara yang paling gampang untuk memetakan keunggulan, ya. Habis itu apa yang bisa kalian kasihkan ke orang. Mungkin untuk penjelasannya sudah. Sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Aulia dulu. Ya, silakan Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulia. Jadi dari paparan Mas Nimo tadi, untuk di era digital seperti sekarang kan, untuk kayak online shop, kayak lain sebagainya, itu kalau untuk di channel sudah aspeknya itu sangat berguna ya Mas ya, karena di sosial media. Namun di sini untuk di customer relationships itu kan kita tidak menghadap customer secara langsung gitu Mas. Jadi melalui chat atau live stream dan segala macam. Nah, jadi gimana cara kita untuk meningkatkan customer relationship kita sama customer kita itu, padahal kan kita soalnya online store gitu. Nah, gitu Mas. Oke, satu aja pertanyaannya? Oh, satu aja. Jadi pertanyaan masalah kita berjualan online, bagaimana supaya orang itu tetap membeli ke kita? Satu, responsif dengan chatting, ya. Jadi pas respon. Jadi misalnya kita punya ini harus langsung dilayani butuhnya apa. Kalau sekarang kan sudah ada robotnya, minimal terima kasih ya sudah menghubungi kami,
kita akan secepatnya menghubungi Anda. Helpdesk atau CS itu dibutuhkan hal makin besar, ya, dan benar-benar fokus di situ. Nah, jadi itulah salah satu kalau di online kita butuhnya itu adalah face recon. Saya 2010, ya kebetulan saya dengan istri ini, ya, saya kan kuliah di Malaysia. Kebetulan akhirnya menjual produk-produk mainan anak-anak, ya, yang jualan istri. Jadi dia minta foto-fotonya saya kirim, dia bawa dulu. Zaman 2010 masih FB, masih Facebook. Jadi fotonya saya datang ke produsennya, saya minta pesan. Terus dia ini, terus waktu saya pulang, saya bawa. Ya, kenapa bagus? Akhirnya dia dengan adiknya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa respon, artinya adiknya yang sudah sama-sama, karena FB kan, artinya bisa buka di mana aja. Beda kalau misalnya sekarang WA, tapi WA kan sekarang sudah bisa duplikat, ya, dengan nomor sama bisa banyak, ya, bisa di komputer, bisa di handphone pun 2 handphone bisa dengan WA yang sama. Untuk online seperti itu, ya. Nah, terus kalau untuk yang tadi yang sebelum sampai tadi nanya masalah apa tentang itu gimana tentang Mustafa lu? Kalau tentang Mustafa sih lebih bingung kayak customer-nya gimana mas di lapangan. Saya ini punya usaha tentang Mustafa, tapi lebih ke customer-nya tuh bingung targetnya tuh kemana gitu. Targetnya kemana? Iya, saya punya kayak penguasaan di bidang buat tentang Mustafa, tapi saya bingung mau jualinnya ini kemana gitu. Nah, pasti Salput ini waktu pertama kali bikin usaha nggak pakai ini, nggak pakai MC. Dia langsung saya bisa buat ini, saya bisa buat ini. Tapi dia nggak tahu customer siapa. Usaha yang paling gampang memecahkan masalah orang, ya. Ya jadi paling gampang adalah kita bikin dari customernya, bukan kita bisa apa. Kalau bisa orang butuhnya apa, kita jadi toko segala ayah, ya kayak gitu. Jadi bukan salah, tapi untuk menjualnya lebih susah, ya, menjualnya bakal lebih susah. Bukan salah, artinya belum menemukan saja customer yang tepat, ya. Tapi kalau misal belum menemukan customer yang tepat, hati-hati dengan tenaga, ya. Tugas yang kemarin, ya, tugas yang saya ini, kalian bisa kirim ke email saya, ya, bisa ke bimo@unsi.ac.id. Kebetulan Bimo di Unsi cuma satu, jadi bisa bimo@unsi.ac.id, ya. Semua ininya, semua tugasnya nanti saya konten ya sana. Nilai supaya kalian bisa dapat nilai untuk akhirnya. Kalau saya sih berharap kalian semuanya dapat nilai A. Jadi ya ini kalian tugas kalian nanti kalian kumpulkan ke saya, ya, tugas kalian kumpulkan ke saya. Kalau mau masing-masing boleh atau dibuat satu terus baru dikirim linknya ke saya juga boleh. Oke, terima kasih atas waktunya siang hari ini, ya. Semoga satu sehat, ya. Terus kita bisa ketemu minggu depan dengan bahasan pengembangan usaha yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.